弟兄姐妹平安，主的喜乐吗？阿们，哈利路亚。那些眼睛未曾看过的设计，还有耳朵未曾听过的声，甚至心里还没有想过的神，上帝早已预备给那些爱他的百姓。那些眼睛未曾看过的设计，还有耳朵未曾听过的声，甚至心里还没有想过的神，上帝就已预备给那些爱他的百姓。上帝能够拯救一切不可能的设计，亘古真经的到永远，大地它能永不改变。上帝能够拯救一切不可能的设计，亘古这真的到永远，大地它能永不变。来欢呼哈利路亚！那些眼睛未曾看过的设计，哦呀，还有耳朵未曾听过的声，甚至心里还没有想过的神，上帝早已预备给那些爱他的百姓。上帝能够拯救一切不可能的设计，亘古这真的到永远，大地它能永不改变。上帝能够拯救一切不可能的设计，亘古这真的到永远，大地它能永不变。上帝能够拯救一切不可能的设计，亘古这真的到永远，大地它能永不改变。上帝能够拯救一切不可能的设计，亘古这真的到永远，大地它能永不变。上帝能够拯救一切不可能的设计，亘古这真的到永远，大地它能永不改变。上帝能够拯救一切不可能的设计，亘古这真的到永远，大地它能永不变。亘古这真的到永远，亘古这真的到永远，亘古这真的到永远，大地它能永不变。来欢呼哈利路亚，来欢呼哈利路亚。我主耶稣何等美善，众生美善无人能相比。我主耶稣何等伟大，你真伟大，神伟大真神。Come on, clap our hands together. Everybody shout hallelujah. 热不已让我看见，
寻色这爱必彰显，充满一个时代，这一个时代，你着我疾病，你挪去我生命，就把我主耶稣何等美善，众生美善无人能相比，我主耶稣何等伟大，你真伟大，神伟大真神，来欢呼哈利路亚。Come on sing， 热不离让我看见，你奇妙伟大救赎，新生这爱必彰显，充满一个时代，一个时代，你着我疾病，你挪去我生命，就把我主耶稣何等美善，众生美善无人能相比，我主耶稣何等伟大，你真伟大，真伟大真神，我主耶稣何等美善，众生美善无人能相比，我主耶稣何等伟大，你真伟大，神伟大真神，来欢呼耶耶耶耶耶耶，哈利路亚，你救我疾病，你挪去我生命，就把你救我疾病，你挪去我生命，就把你救我疾病，你挪去我生命，就把我主耶稣何等美善，众生美善无人能相比，我主耶稣何等伟大，你真伟大，神伟大真神。Come on, give a big hands to our God one more time. Hallelujah, hallelujah. Woo, hallelujah. Worship you in this moment, O Lord. 我们敬拜你，我们赞美你。There is none like you. 我们敬拜你，我们赞美你。Sha-da-da-da-mo-da-la-ma. Oh, we need you, Holy Spirit. Fall on me now. Fall on me now. Oh, we need you more, Holy Spirit.
敬拜你，我们赞美你，我们渴慕你。哦，沙啦啦啦啦啦啦啦，咿呀啦啦啦啦呀沙啦啦啦啦，咿呀啦卡啦啦吧呀啦啦啦，咿呀啦啦啦啦啦，咿呀啦卡啦啦啦。让我们一起来敬拜神，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。圣灵，请你来充满我心，我需要你恩膏充满我灵。哦，啦吧。Need you, Holy Spirit. Come on, sing together. 圣灵，请你来充满我心，我需要你恩膏充满我灵。圣灵啊，我好爱你，我的灵让你确定，而每一天我要更深爱你。圣灵，请你来充满我心，我需要你恩膏充满我灵。圣灵啊，我好爱你，我的灵让你确定，而每一天我要更深爱你。我要追求你主，我将生命献给你，确定我更亲近你，你大能更新我灵，不人能为你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你，在灵与真理里。哦，sing one more time。圣灵，请你来充满我心。要你恩膏充满我灵，圣灵啊，我好爱你，我的灵让你确定，而每一天我要更深爱你，我要追求你主，我将生命献给你，确定我更亲近你，你才能更新我灵，无人能为你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你，在灵与真理里。我要追求你主，我将生命献给你，确定我更亲近你，你才能更新我灵，无人能为你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你，在灵与真理里。让我们一起来敬拜神。哦，耶稣，耶稣。
方言祷告。We need you, Holy Spirit. We need your presence even more. Want to sing this song even more. 我要追求你主，我将生命献给你，牵引我更亲近你，你大能更新我灵，无人能与你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你，在灵里真理。Once again， 我要追求你主，我将生命献给你，牵引我更亲近你，你才能更新我灵，无人能与你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你，在灵里真理里。追求你主，我将生命献给你，牵引我更亲近你，你才能更新我灵，无人能与你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你。Come on, raise our hands one more time and sing this song even more. 我要追求生命献给你，牵引我更亲近你，你才能更新我灵，无人能与你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你，在灵里真理里，我敬拜你，在灵里真理里，我敬拜你，在灵里真理里。哈利路亚。
我要永远敬拜你，在我生命中你永远都是唯一，没有人能够取代你，我亲爱救主，有谁能够叫我与你分离？我要不住敬拜你，愿你永远能喜悦我的生命，求你满足我的渴慕，愿紧跟随我救主。生命中你永远都是唯一，没有人能够取代你，我亲爱救主，有谁能够叫我与你分离？我要不住敬拜你，永远能喜悦我的生命，求你满足我的渴慕，愿紧跟随我救主。我要永远敬拜你，生命中你永远都是唯一，没有人能够取代你，我亲爱救主，有谁能够叫我与你分离？我要不住敬拜你，愿你永远喜悦我的生命，求你满足我的渴慕，愿紧跟随我救主，求你满足我的渴慕，愿紧跟随我救主，求你满足我的渴慕，愿紧跟随我救主。来欢呼，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。Sebab kau setia, ku memujimu karena kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku, selama hidupku, selama hidupku. Shalom semuanya. Tema khotbah untuk bulan Maret 2026 ini
adalah wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. The year of the Great Commission. Ayat emasnya diambil dari Matius 28 ayat 18 sampai 20 dan Matius 24 ayat 14. Istilah amanat agung dipopulerkan oleh Hudson Taylor, seorang misionaris kedaulatan Cina pada abad ke-19. Hudson Taylor terkenal dengan kutipannya, amanat agung bukanlah sebuah pilihan untuk dipertimbangkan, melainkan sebuah perintah untuk ditaati. Yang dimaksud dengan amanat bukan sekedar perintah, tetapi suatu perintah pengutusan yang diperlengkapi dengan kuasa dan otoritas ilahi, sesuai dengan perkataan Yesus dalam Matius 28 ayat 18 dan 19. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Setiap kali kita berbicara tentang amanat agung, kita diingatkan tentang hal-hal sebagai berikut. Sesuai dengan Roma 8 ayat 29, maka kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan sudah ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus. Artinya, kita harus menjadi murid Yesus. Jadi goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi murid Yesus. Siapa yang dimaksudkan dengan murid Yesus? Sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6, murid Yesus adalah mereka yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya kita menjadi murid Yesus. Tugas utama dari murid Yesus sesuai dengan Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 adalah menjadikan orang lain menjadi murid Yesus. Ini adalah amanat agung Tuhan Yesus. Jadi tugas utama dari murid Yesus tanpa memandang profesinya adalah menyelesaikan amanat agung. Untuk bisa menyelesaikan amanat agung, tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Hari-hari ini kita berada di era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga akan memberikan kepada kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Untuk menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033 harus dengan metode Yesus. Sebagai murid-muridnya yang menerima amanat agung dari Tuhan Yesus, kita harus belajar cara Yesus melakukannya, sehingga kita bisa menjangkau dunia dalam 7 tahun ke depan sampai tahun 2033. Pada General Assembly yang ke-14 dari World Evangelical Alliance di Korea Selatan tanggal 27 sampai dengan 31 Oktober 2025 yang lalu, temanya adalah The Gospel for Everyone by 2033. Di sini Rick Warren menyampaikan tentang metode Yesus untuk menyelesaikan amanat agung yang berlaku di mana saja dan kapan saja. Metode ini disingkat dengan PEACE. P, pass on the good news. Sampaikan kabar baik, Injil kepada orang lain. E, equip disciples. Perlengkapi para murid agar mereka bisa bertumbuh dan melayani. E, alleviate suffering. Ringankan penderitaan orang lain dengan menolong mereka. C, continually pray. Berdoa terus-menerus.
establish new churches. Dirikan gereja-gereja baru. Jadi ada 5 hal metode Yesus untuk menyelesaikan amanat agung. Yang pertama, sampaikan kabar baik Injil kepada orang lain. Yang kedua, perlengkapi para murid agar mereka bisa bertumbuh dan melayani. Yang ketiga, ringankan penderitaan orang lain dengan menolong mereka. Yang keempat, berdoa terus-menerus. Dan yang kelima, dirikan gereja-gereja baru. Supaya kita bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan, maka seperti apa yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, bahwa kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Hal-hal yang dilakukan Tuhan Yesus pada waktu Dia berada dalam dunia ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan Yesus mengajar kita bahwa segala sesuatu harus dimulai dengan doa. Katakan amin. Untuk memulai hari yang baru, pagi-pagi benar Tuhan Yesus akan berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus berkata, apa yang Dia katakan, apa yang Dia lakukan, semua itu berasal dari Bapa. Yang berarti apa yang Tuhan Yesus katakan dan apa yang Tuhan Yesus lakukan, semua berasal dari doa, hubungan yang intim dengan Bapa. Kata peace dibuat sebagai singkatan supaya mudah diingat, bukan sebagai urutan metode yang harus dijalankan. Bagi saya, yang menjadi prioritas utama yang harus dilakukan lebih dahulu adalah continually pray atau berdoa terus-menerus. Baru keempat hal lainnya dilakukan sebagai hasil dari doa tersebut. Pada bulan November tahun 2025 yang lalu, ada pertemuan Advancing the Kingdom Initiative atau ADKI di Louisiana, Amerika Serikat, yang dihadiri oleh lebih dari 400 hamba Tuhan dari lebih dari 100 negara yang mewakili sekitar 180 juta orang. Salah satu kesimpulan dari hasil pertemuan itu, mereka sepakat bahwa untuk menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033 harus dimulai dengan doa, puasa, dan mengandalkan Roh Kudus. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu Dia berada di dalam dunia ini, yaitu Tuhan Yesus memberikan contoh dalam hal memberi. Keselamatan yang kita dapatkan karena Tuhan Yesus memberi. Apa yang diberikan? Ia memberikan nyawanya untuk kita. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Kemudian, apa yang harus kita lakukan untuk membalas semua ini? Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Keinginan terbesar dari kita seharusnya hidup kudus dan berkenan kepada Allah.
kita harus hidup bagi Allah. Kita harus mempersembahkan tubuh kita yang sudah mati terhadap dosa dan sebagai rumah Roh Kudus kepada Allah. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Hal yang ketiga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu Dia berada di dalam dunia ini, yaitu Tuhan Yesus keluar sebagai pemenang. Pesan Tuhan Yesus kepada 7 gereja dalam Wahyu pasal 2 dan 3, yang berarti pesan untuk gereja masa kini, adalah siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang akan masuk surga. Tuhan Yesus pada waktu masih berada di dunia dicobai oleh iblis, dan Dia keluar sebagai pemenang. Sesuai dengan Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Maka setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Pada saat itu datanglah iblis untuk mencobai Tuhan Yesus. Ada 3 jurus pencobaan yang dilakukan iblis kepada Tuhan Yesus. Jurus pertama, pada waktu Tuhan Yesus lapar, iblis berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di sini iblis mau meyakinkan bahwa yang paling penting untuk hidup di dunia ini adalah roti, yang berbicara tentang makanan, pakaian, kekayaan, harta benda. Jadi ini yang menurut iblis harus dicari dengan segala macam cara. Tetapi Tuhan Yesus menjawab bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus mengingatkan kita melalui perumpamaan yang diberikan tentang seorang penabur benih. Ada benih yang jatuh di antara semak duri. Benih itu tumbuh, tetapi karena terhimpit oleh semak duri, maka ia tidak berbuah. Ini diartikan sebagai orang yang oleh karena tipu daya kekayaan, kenikmatan hidup, kekhawatiran dunia, sehingga tidak berbuah. Tuhan Yesus berkata bahwa Dia adalah pokok anggur yang benar. Kita adalah carangnya. Setiap carang yang tidak berbuah akan dipotong, jatuh ke tanah, menjadi kering, disapu, dan dibuang ke dalam api. Jangan sampai kita mengalami hal yang seperti ini. Tuhan Yesus juga mengingatkan kita, jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai.
Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Karena itu, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita diingatkan, kita harus menjadi pemenang seperti Tuhan Yesus yang sudah menang. Jurus yang kedua yang dilakukan iblis kepada Tuhan Yesus, yaitu tentang mencobai Allah. Iblis membawa Tuhan Yesus ke bait suci dan menempatkannya di pinggir atap bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Hati-hati, iblis menggunakan ayat yang diputar balikkan supaya kita jatuh dalam dosa. Di sini Tuhan Yesus sebagai anak Allah tahu bahwa orang yang menjatuhkan diri dari tempat tinggi karena hukum gravitasi akan jatuh dan mati. Karena itu Tuhan Yesus berkata, jangan mencobai Allah. Ada kesaksian dari Yonggi Cho tentang beberapa anak perempuan setelah dari KKR dengan hati yang berkobar-kobar pulang ke rumahnya. Mereka harus menyeberangi sungai yang sedang banjir. Mereka berkata, kalau Petrus bisa berjalan di atas air, maka kita juga bisa berjalan di atas air. Mereka dengan bergandengan tangan menyeberangi sungai yang sedang banjir. Apa yang terjadi? Semuanya meninggal karena terseret oleh banjir. Ingat, Petrus bisa berjalan di atas air karena Tuhan Yesus yang menyuruh. Jadi Petrus berjalan di atas firman Allah. Jadi jangan berpikir kalau kita anak Allah bisa melakukan apa saja karena akan dilindungi Allah. Sekali lagi, jangan mencobai Allah. Seperti Tuhan Yesus yang keluar sebagai pemenang, maka kita juga harus keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Jurus ketiga yang dilakukan iblis kepada Tuhan Yesus. Iblis membawa Tuhan Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Lalu berkatalah Yesus kepada iblis, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ingat, penguasa dunia ini adalah iblis yang berusaha agar kita menyembah Dia, menyembah iblis. Wahyu 18 ayat 4 berkata, lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, keluarlah kamu, hai umatku, keluarlah dari dalamnya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Ini peringatan buat kita, agar jangan mengikuti sistem dunia yang bertentangan dengan firman Allah, karena penguasanya adalah iblis. 3 jurus pencobaan yang dilakukan iblis pada Tuhan Yesus akan terus-menerus diperhadapkan kepada kita. Karena itu kita harus keluar sebagai pemenang. Sebagaimana Tuhan Yesus menjadi pemenang. Untuk bisa menyelesaikan amanat agung dengan target 2033,
kita harus menjadi pemenang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Mari angkat tangan kita. Oleh sembah dia. Berbahasa roh, yang sudah berbahasa roh, yang belum berbahasa roh jangan diam. Haleluya, 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 Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu. Kami mengerti bahwa kami semua wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup untuk bisa menyelesaikan amanat agung dengan metode Yesus. Tuhan, terima kasih berikan kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Terima pengurapan Tuhan, terima kuasa dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan, kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. 第三个五旬节的定义。第三个五旬节是圣灵在现代的大浇灌，并且是超越阿苏沙街时期的浇灌。第三个五旬节是主耶稣再来之前最大也是最后一波的灵魂大收割。第三个五旬节将兴起耶利米世代，就是一群被圣灵充满、深爱主耶稣、不妥协于罪，并且用实际行动抢救灵魂的年轻人。第三个五旬节从印尼开始推动到列国，这运动从东方传到西方，最后要回到耶路撒冷。第三个五旬节带下能力，使我们可以完成主耶稣的大使命。之后主耶稣就要再来。阿们。